Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resika Mufesari, NIM C10222171 dari kelas 2C. Jadi di sini saya akan melakukan komunikasi terapeutik pada pasien IGD dengan keluhan nyeri perut di bagian bawah. Saya dari kelompok 7 mendapatkan kasus 3. Saya akan membacakan kasus 3, yaitu mahasiswa keperawatan Y berumur 25 tahun, laki-laki, mengatakan teman kosnya yang berusia 19 tahun, Mas D, laki-laki, ke RSUD Bamada karena mengeluh tidak bisa kencing dan terasa nyeri pada perut bagian bawah karena urin tidak bisa dikeluarkan. Ketika di IGD, perawat merencanakan pemasangan kateter kepada mahasiswa D karena indikasi tersebut yang darurat. Saat nurse Linda akan memasang kateter, mahasiswa F melihat temannya menolak untuk dipasang kateter oleh perawat perempuan dengan alasan ia seorang muslim dan hanya dipasang oleh perawat laki-laki. Apakah yang dilakukan perawat menghadapi sikap D? Selamat pagi Mas, perkenalkan saya perawat Ika. Saya berjaga di ruang IGD ini dari mulai jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Sebelumnya dengan Mas siapa ya Mas? Dengan Mas Denny. Baik Mas Denny. Rumahnya di mana Mas? Rumahnya di daerah Kota. Ini siapanya Mas Denny? Ini Fahri, teman saya. Ya, saya temannya Mas Denny, namanya Fahri. Tadi Mas Denny mengeluh nyeri perut. Oh, ini perut. Sebelumnya keluhannya apa Mas yang dirasakan? Sebelumnya itu saya sudah kurang lebih 2 hari tidak bisa mengeluarkan urin. Terus nyeri pada bagian perut bawah sus. Sebelumnya udah ke minum obat di apotek atau pengobatan yang lain Mas? Sebelumnya sudah pernah beli obat apotek, cuman belum ada perubahan. Kalau periksa ke dokter belum. Baik Mas Denny, dari keluhan Mas Denny yang tadi katakan itu ada gangguan perkemihan. Jadi sini saya akan melakukan tindakan pemasangan kateter. Sebelum tindakan pemasangan kateter, saya akan melakukan pengukuran tekanan darah dulu sama nadi ya Mas. Apakah Masnya bersedia? Bersedia sus. Baik, saya akan ambil alat terlebih dahulu ya Mas. Iya. Isi Mas, saya akan melakukan pengecekan tekanan darah dulu ya Mas. Baik sus. Baik, untuk tensinya Mas itu normal 180 per Baik, jadi tensinya Mas itu normal 120 per 80 ya Mas. Sekarang saya akan melakukan cek nadi. Permisi ya Mas. Oke. Nadinya itu normal ya Mas. Nadinya udah selesai ya Mas. Nadinya itu normal 70 per 100. Untuk pernapasannya itu normal 20 kali per menit. Saya akan melakukan pemasangan kateter. Tujuannya itu untuk mengeluarkan urin dan mengusapkan kandung kemih. Apakah Masnya bersedia? Bersedia sus. Tadi saya hanya mau dipasangkan oleh perawat laki-laki karena saya seorang laki-laki dan seorang muslim. Baik Mas, saya mengerti dan saya menghormati keputusan Masnya. Jika Masnya itu hanya mau dipasangkan oleh perawat laki-laki. Nanti saya konfirmasi kepada shift siang untuk memberitahu kalau Masnya itu maunya dipasang sama perawat laki-laki. Baik sus.
Baik Mas, apakah ada yang ditanyakan terkait pemasangan kateter? Tidak, Sus. Baik, saya permisi dulu ya Mas. Iya. Baik Mas, tujuannya itu pemasangan kateter untuk mengosongkan kandung kemih dan memperlancar DAH Mas. Apakah Masnya bersedia? Iya. Tapi saya hanya mau yang memasangkan perawat laki-laki saja, Sus, karena saya seorang laki-laki dan seorang muslim. Baik Mas, saya mengerti dan saya menghormati keputusan Masnya. Tapi jika di shift siang itu tidak ada perawat laki-laki, apakah saya boleh memasangkan kateter di Masnya? Tapi jika Masnya tidak mau dipasangkan sama perawat perempuan, nanti resikonya itu bisa infeksi di kandung kemihnya Masnya. Apakah Masnya bersedia dipasangkan oleh perawat perempuan? Iya, bersedia, Sus. Baik, nanti saya siapkan alat terlebih dahulu ya Mas, kesini lagi. Iya. Baik Mas, pemasangannya sudah selesai. Dan bagaimana perasaannya Mas sudah terpasang kateter? Saya merasa kurang nyaman, Sus. Iya, teman-teman, karena di alat kelaminnya Mas itu terpasang kateter, jadi agak susah untuk bergerak. Baik Mas, nanti saya akan kesini lagi jam 2 untuk memberikan obat. Apakah Masnya ada yang didengar? Iya, Sus. Baik, saya permisi dulu ya Mas. Iya. Terima kasih, Sus. Ya. Jadi pada hambatan komunikasi terapeutik yang sudah dilakukan oleh pasien, yang pertama itu gender, karena pasien hanya mau dilakukan pemasangan kateter oleh perawat laki-laki saja, tidak mau dipasangkan oleh perawat perempuan. Dan yang kedua ada emosional, yaitu pasien dengan tegas menolak pemasangan kateter dengan intonasi kepada perawat tinggi. 3 hal yang harus diperbaiki dari kasus 3, yaitu kita sebagai perawat memberikan edukasi kepada pasien tentang pemasangan kateter, bahwa pemasangan kateter itu boleh dilakukan oleh perawat laki-laki maupun perawat perempuan. Jika keadaan darurat, perawat perempuan juga bisa memasangkan kateter. Dan kita sebagai perawat tidak akan memandang gender ataupun agama.